Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, motivasi hari ini yaitu di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Kutip dari pernyataan Mark Zuckerberg ya. Jadi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita harus bisa mengambil resiko, di mana tidak hanya menunggu satu perubahan, tapi kita yang menjadi perubahan tersebut. Kita menjadi generasi penerus bangsa yang harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki inteligensi yang tinggi, dan bermoral. Tujuan pembelajaran pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasikan nilai-nilai yang menjadi hikmah dalam mempelajari pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke, lanjut materi ya. Nah, di sini Ibu berikan berita ya atau artikel tentang bagaimana budaya dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengambil hal-hal positif ya tentunya dari disiplin budaya kerja di Jepang, rahasia Jepang menjadi negara maju. Bagaimana pendapat kalian tentang artikel tersebut jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi bisa diimplementasikan dalam kehidupan bersekolah ya, dalam jam pelajaran harus tepat waktu, bagaimana bisa menjalankan kedisiplinan itu dalam pengabdian, etos kerja, untuk bisa meningkatkan kehidupan yang bisa terstruktur dengan baik. Seperti itu ya, untuk bisa memajukan bangsa Indonesia juga tentunya. Oke, mungkin nanti kalian bisa melihat artikel-artikel lain tentang budaya-budaya lain di yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Di sini pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Apa saja dampak yang terjadi dari penggunaan iptek tersebut? Nah, di sini Ibu berikan tiga gambar bagaimana pengaruh dari adanya iptek terhadap kemajuan dari zaman saat ini ya. Seperti yang gambar pertama. Gambar pertama ini adalah bagaimana meningkatkan daya jual beli dari pertanian. Nah, di sini ya, dengan online kita bisa dari konsumen itu bisa membeli secara langsung dari petani dan bisa meningkatkan daya jual, lalu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih ya untuk petani. Lalu yang kedua adalah politik ya, di mana di sini digambarkan Bapak Jokowi ini memberikan informasi terkait kinerjanya di Instagram. Nah, jadi kita bisa melihat secara detail bagaimana kinerjanya, bagaimana kita bisa mengkritisi, bisa mengevaluasi apa saja yang dikerjakan oleh pemerintahan saat ini. Jadi lebih transparan ya. Untuk yang ketiga yaitu ini adalah peralatan pertahanan ya, pertahanan, keamanan. Bagaimana TNI ini dengan menggunakan alat untuk bisa
mengatur pertahanan ini dengan baik untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Oke, baik ya. Jadi ketiga hal ini adalah pengaruh positif dari adanya IPTEK ya untuk NKRI ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana dampak positif dari adanya IPTEK. Dari segi politik, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperluas hubungan kerjasama antar daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Ekonomi, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya. Terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Oke, lanjut ya. Nah, tadi sudah ekonomi, politik, lalu saat ini sosial budaya. Informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain, seperti etos kerja, pola pikir, sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Selanjutnya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Memperkuat regulasi hukum dan membuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah mempelajari dampak positif dari adanya IPTEK, apakah kalian dapat memberikan contoh tentang dampak negatif yang ada akibat perkembangan IPTEK? Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab? Ya, mungkin kita akan membahas satu persatu ya. Oke. Nah, dari gambar ini, ketiga ini, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena tersebut? Ya. Dari yang pertama, gambarnya adalah gambar konsumtif, di mana saat ini sudah banyak layanan online ya, yang kita langsung bisa membeli barang-barang tertentu dengan langsung saja mengklik tanpa harus ke tokonya. Nah, hal tersebut kita bisa melihat referensi-referensi dari toko-toko tentang bagaimana penilaiannya, tentang bagaimana produknya. Jadi kita lebih bisa memilih dengan tepat. Namun hal tersebut bisa dirasa negatif ketika kita selalu memberikan konsumtif ya. Memberikan konsumtif itu untuk yang tidak diperlukan. Nah, hal tersebut adalah dampak negatif ya. Ketika dirasa memang tidak membutuhkan, kenapa harus membeli? Nah, seperti itu juga. Jadi, gaya hidup ya yang ditonjolkan dalam hal ini harus diperbaiki. Bagaimana kita hidup bisa sederhana, hidup bisa berkecukupan. Nah, di situ adalah dampak negatif ya. Yang kedua, bagaimana kalian bisa melihat gambaran ini ya. Di sini ada perakit bom, di mana teroris, banyak sekali terorisme, banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi akibat dari bom ini. Ketika teknologi semakin canggih, bahkan terorisme saja bisa menggunakan ini untuk merugikan banyak pihak, untuk bisa menuntaskan kelemahan yang ada di sendi-sendi dari masyarakat. Nah, dari ini jangan sampai lengah ya, bagaimana terorisme ini bekerja. Nah, di sini
ada dampak negatifnya. Lalu yang ketiga ada barang ya, namanya Made in China. Bagaimana China ini menguasai pasar internasional sehingga kita bisa kalah dengan produk-produk dari China. Nah, hal tersebut perlu disadari lagi bagaimana kita bisa mengelola, bisa memanajemen, bisa mengatur bagaimana produk kita ini bisa mengambil alih pasar internasional. Bagaimana nilai jual dari produk dalam negeri ini bisa memberikan dampak yang baik untuk distribusi dari negara kita, meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagaimana UMKM itu bisa dijalankan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini lebih lengkapnya lagi bahwa bidang politik yaitu di sini ya. Ini meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Timbulnya fanatisme raisal, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan pencaturan politik. Ekonomi, produk lokal makin terdesak dan saling bersaing. Perekonomian akan dikuasai oleh orang asing, cepat atau lambat. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, lanjut ya. Sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, hukum pertahanan dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Oke? Nah, dari sekian materi tersebut, kita bisa menyimpulkan ya, teknologi merupakan hasil karya dari manusia yang akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam tatanan kehidupan manusia, tidak lepas dari adanya teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam beraktivitas. Namun perlu disadari bahwa teknologi membawa pengaruh yang besar bagi segala aspek dari segi negatif dan positif. Hal tersebut berdampak pada ruang lingkup NKRI yang dapat mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Perlu adanya kesadaran sebagai warga negara dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan NKRI dengan mengatasi berbagai ancaman mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, itu materi pada hari ini. Ibu cukupkan, lalu jadi ini berikut tugas mandirinya ya, untuk bagaimana pendapat kalian tentang adanya iptek dalam kehidupan sehari-hari, lalu berikan contoh fenomena yang ada di sekitar kalian berkaitan dengan penggunaan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika terjadi ancaman yang mengganggu kesehatan NKRI dari adanya iptek, apa langkah yang tepat untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara dalam mengatasi ancaman tersebut? Cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih dan salam semangat semuanya.